tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Anuttaro purisa dhamma sarati ti. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita bersama-sama menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk membahas dhamma. Ibu bapak saudara sekalian, Guru Agung kita telah membabarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Inilah yang perlu kita pelajari, kita praktikkan jika kita ingin mendapatkan manfaat dalam dhamma, manfaat dalam kehidupan sekarang ini. Kita masih mengenal dhamma walaupun sudah 26 abad lebih yang lampau, tetapi sekarang kita masih memiliki kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa praktik dhamma. Saat sekarang ini kita bisa mengenal dhamma merupakan satu berkah, satu keberuntungan bagi kita semua. Oleh karena itulah beliau telah menunjukkan dengan sempurna. Tentu kita selayaknya untuk mempraktikkan saat sekarang ini juga, karena kesempatan telah terbentang luas di hadapan kita. Ibu bapak saudara sekalian, kemampuan beliau untuk membimbing manusia, bahkan membimbing para dewa, di dalam Buddha Nusati disebutkan Sata Dewa Manusanang, guru pembimbing manusia yang tiada taranya, bahkan membimbing para dewa. Oleh karena itulah kesempatan yang baik, kita semua sekarang telah lahir sebagai manusia. Kesempatan sangat berharga untuk mempelajari, untuk mempraktekkan apa yang telah Guru Agung kita babarkan. Di zaman Sang Buddha ada seorang yang bernama Kewada bertanya kepada beliau. Karena Kewada bertanya kepada beliau, akhirnya sekarang dikenal khotbahnya, yaitu Kewada Sutta. Diceritakan kejadian ini terjadi di Nalanda. Sebab di Nalanda banyak orang yang memiliki keyakinan terhadap Guru Agung kita Buddha Gautama. Maka Kewada menganjurkan agar Guru Agung kita Buddha Gautama dan murid-muridnya untuk mengajar dan menunjukkan kemampuan batin, dengan harapan jika menunjukkan kemampuan batin seperti bisa terbang, bisa mengubah dirinya sendiri, diharapkan murid-muridnya bisa lebih banyak yang datang. Tetapi Guru Agung kita Buddha Gautama menolak atas
permintaan dari Kewada ini. Bahkan Kewada sendiri sampai meminta 3 kali. Karena telah meminta sampai ketiga kalinya, Guru Agung kita Buddha Gautama menjelaskan bahwa dengan cara-cara seperti itu tidak banyak mendapatkan manfaat, alih-alih menyesatkan. Oleh karena itulah Guru Agung kita Buddha Gautama menunjukkan ada 3 kemampuan untuk mengajar. Di dalam Kewada Sutta ini dijelaskan, yang pertama adalah seseorang yang mengajar dengan menunjukkan kemampuan batin. Seperti tadi sudah saya singgung sedikit tentang kemampuan batin. Bisa terbang, ya, bisa mengubah dirinya, bisa menunjukkan hal-hal yang pada umumnya di masyarakat dikenal sesuatu keajaiban. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah Guru Agung kita babarkan. Oleh karena itulah beliau tidak menyetujui mengajar orang lain untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan seperti ini. Sebab jika Guru Agung kita Buddha Gautama dan murid-muridnya mengajar dengan menunjukkan kemampuan batin, seseorang mau datang hanya ingin memiliki kemampuan-kemampuan batin itu, hanya tertarik dengan kemampuan-kemampuan batin itu. Jika seseorang memiliki kemampuan batin tidak dilandasi dengan moral yang baik, maka akan menghancurkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan ini tidak diharapkan di dalam masyarakat, dan juga tidak diharapkan bagi kita semua. Inilah kenapa kemampuan batin tidak perlu ditunjukkan di dalam masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah kemampuan telepati, kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain, dengan harapan dengan membaca pikiran orang lain ini juga tentu akan murid-murid yang datang lebih banyak. Tetapi ini juga ditolak oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Mengapa demikian? Karena dengan cara-cara seperti ini tentu tidak mendatangkan manfaat. Tetapi pada umumnya masyarakat menyukai hal-hal seperti ini. Dan inilah yang perlu kita pahami dan kita renungkan, mengapa Guru Agung kita menolak hal itu. Sebab Guru Agung kita adalah seorang yang maha suci, maha bijaksana, dan maha belas kasih. Beliau menuntun makhluk-makhluk agar terbebas dari duka, untuk bisa lepas dari kelahiran, ketuaan, dan kematian. Oleh karena itulah ada keistimewaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu keistimewaan beliau mengajar Dhamma. Beliau mengajarkan Dhamma ini bertujuan agar makhluk-makhluk yang mempraktekkan Dhamma dengan sempurna bisa terbebas dari duka, lenyapnya pengotor batin, keserakahan, kebodohan, kebencian, kemarahan, iri hati, mudah tersinggung, dan lain sebagainya.
Dengan lenyapnya pengotor batin inilah, maka diharapkan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, baik dirinya sendiri, bahkan juga bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Minimal dirinya sendiri telah mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itulah keistimewaan beliau untuk membabarkan Dhamma, untuk mengajarkan Dhamma, bukan hanya untuk manfaat dirinya sendiri, tetapi juga demi manfaat makhluk-makhluk lain. Inilah keistimewaan yang ketiga, beliau mampu mengajarkan Dhamma, membabarkan Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya ini untuk dipraktekkan oleh kita semua. Dari zaman lampau sampai sekarang masih bisa dipraktekkan. Tentu hal ini jika tidak sempurna beliau babarkan, tidak akan mampu bisa bertahan lama. Oleh karena itulah kita semua telah diwarisi Dhamma. Dan bagaimana kita sekarang mau berlatih diri atau tidak? Setahap demi setahap kita harus mulai melangkah untuk mempraktekkan Dhamma yang telah diwariskan oleh Guru Agung kita yang sangat luar biasa ini. Sehingga dalam kehidupan sekarang kita mendapatkan manfaat. Dan jika belum mampu menembus kesucian, kita bisa melanjutkan dalam kehidupan yang lampau. Tetapi sekarang inilah kesempatan yang sangat baik untuk bisa mempraktekkan ajaran Guru Agung kita yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi kondisi saat ini yang tidak menentu, banyak hal-hal yang tidak terduga, maka seseorang yang mau berlatih saat ini minimal kita semua menghadapinya dengan tenang, menghadapi dengan lebih bijaksana, sehingga kekacauan, khawatir, cemas bisa diminimalisir saat ini. Mari kita sama-sama praktek Dhamma demi manfaat bagi diri kita dan juga demi manfaat orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata.